Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'dah. Sahabat-sahabat jejak jeneng Kabupaten Indramayu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berada di lingkungan lokasi Kibuyut Suro, Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Ketika kami hendak melakukan penelusuran di Makom Kibuyut Suro, seperti biasa tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu merasa ada yang janggal, dan sudah dipastikan ketika ada perasaan kebatinan yang janggal, maka sudah pasti dan barang tentu ada sebuah makom yang memang makom tersebut tidak terurus, dan makom tersebut adalah orang yang alim. Oleh karenanya kami pun coba untuk mendatangi makom tersebut, dan benar saja ketika kami mendatangi sebuah lokasi pemakaman tersebut, ada sebuah makam yang memang tidak terurus. Makom tersebut memang beda dengan makom-makom yang lainnya. Kami pun coba untuk memberanikan diri menanyakan kepada tokoh masyarakat sekaligus pemerintah desa Pagirikan ini, yang dalam hal ini ada Bapak Lurah. Kami coba menanyakan kepada masyarakat sekitar bahwa siapa makom ini, dan semuanya tidak ada yang tahu. Sampai orang-orang tuanya pun juga tidak ada yang tahu ini adalah makom siapa. Oleh karenanya kami coba untuk lebih dekat lagi menelisik makom tua yang berada di Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Dan dalam hal ini kami coba datangi, kami melakukan doa bersama, tahlil berjamaah bersama tokoh masyarakat dan tim jejak jeneng, dan kami melakukan penelusuran dengan metode kebatinan yang dilakukan oleh Ustadz Syarif Maulana Rahman, sehingga memperoleh sebuah hasil penelusuran. Dan ternyata benar saja yang ada di makom tersebut adalah orang yang soleh, orang alim. Beliau mempunyai nama yaitu Ki Bagus Samparangin. Nah, siapa sebenarnya Ki Bagus Samparangin? Tadi kami coba untuk melakukan penelusuran yang lebih dalam kepada beliau, dan ternyata beliau itu masih kerabat dari seorang waliullah yang masyhur, yaitu Sunan Kudus. Siapa sebenarnya Sunan Kudus? Tentu kita semua sudah mengetahui siapa beliau Sunan Kudus dan dari mana beliau berasal. Namun alangkah lebih mengagetkannya ketika kami melakukan komunikasi secara batin yang dilakukan oleh Ustadz Syarif Maulana Rahman, memperoleh kesimpulan ada sebuah ketidakterpercayaan bahwa yang berada di makom tersebut adalah masih kerabat Sunan Kudus. Kami coba menelisik ulang lagi, dan ternyata beberapa penelusuran tersebut mendapatkan hasil yang sama. Beliau adalah masih kerabatnya Sunan Kudus, dan beliau pun juga merupakan saudara keponakan dari Kibuyut Suro. Beliau adalah tokoh agama yang mengajarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah Indramayu ini, di antaranya di wilayah Desa Pagirikan ini. Dan di sebelah makomnya, karena memang terdapat 2 buah makom yang kondisinya memang sangat memprihatinkan, yang tidak terurus, dan masyarakat semua tidak ada yang tahu, sehingga saling bertanya-tanya makam siapa yang sebenarnya. Dan alhamdulillah ketika sudah kami melakukan penelusuran, dan 2 makom diantaranya adalah seorang perempuan dan merupakan seorang istri dari Ki Bagus Samparangin tersebut. Oleh karenanya ketika kita menemukan sebuah makom yang diisi atau merupakan makom-makom orang yang soleh, orang yang alim, orang yang ahli agama, mempunyai keberkahan satu tersendiri. Mudah-mudahan Desa Pagirikan ini menjadi desa yang berkah, desa yang aman, karena diduduki atau disinggahi oleh orang-orang yang alim.
Bisa juga beliau dikatakan sebagai waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketika orang-orang yang alim, orang-orang yang berjasa, itu pasti mereka adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mementingkan keseluruhannya, mementingkan masyarakat bagi maslahat, karena bukan untuk mementingkan dirinya. Dan sudah sepantasnya kita sebagai sesama manusia, sesama masyarakat, memberikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah informasi bahwa di desa Pagirikan ini terdapat sebuah makom tua yang diisi oleh orang-orang yang alim. Dan ketika kita memperoleh informasi tersebut, mudah-mudahan ke depan ada tindak lanjut dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat semuanya untuk memugar kondisi makam tersebut sehingga menjadi sebuah makom yang layak. Walaupun tidak terlalu mewah dan lain sebagainya, tapi dijadikan sebagai satu cagar budaya, dijadikan sebagai aset, karena sudah barang tentu beliau adalah orang-orang yang sangat berjasa berdirinya sebuah desa di Kabupaten Indramayu ini. Mungkin itu saja penelusuran dari tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Untuk lebih jelasnya cerita dari siapa makom tersebut bisa lihat di kolom deskripsi di bawah channel Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan semua kita jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penemuan makom-makom yang memang makom tersebut itu perlu diperhatikan. Sehingga ketika kita memperhatikan sebuah makom, itu dijadikan sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan dengan amal itu membawa kehidupan yang sejahtera fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat jejak seneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua berkah dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan yang berbahagia ini kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu telah berhasil melaksanakan sebuah nazarnya, yaitu Kang Syarif Maulana Rahman. Beliau bernazar bahwa akan membangun sebuah makom yang memang makom tersebut adalah merupakan makom orang-orang pendahulu sebelum kita. Dan pada kesempatan hari ini hadir pula yang tetap setia mendampingi kami, memantau sekaligus mandorin, ya, sekaligus juga bekerja. Semua tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu mengucapkan banyak terima kasih dari pemerintah desa, dari Bapak Tukang, dari tokoh masyarakat, dan seluruh segenap masyarakat Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Dan alhamdulillah pula selesai sudah pemugaran yang dilakukan oleh kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu beserta masyarakat Desa Pagirikan swadaya membangun sebuah makom yang memang makom tersebut adalah merupakan orang soleh, orang yang berjasa, orang alim, sekaligus merupakan salah satu keluarga dari pendiri Desa Pagirikan itu sendiri, yaitu Ki Buyut Suro. Beliau adalah Ki Buyut Samparangin atau Ki Bagus Samparangin alias Sunan Giri Suci alias Sunan Atas Angin. Bersama istri beliau yaitu Nyai Sinta Fatimah yang berasal dari India, karena memang beliau masih merupakan kerabat dari Sunan Kudus. Kalau kita berbicara Sunan Kudus, pasti beliau adalah keturunan dari Azamat Khan atau marganya Azamat Khan, berarti masih ada darah dari India. Karena beliau merupakan kerabat dari Sunan Kudus itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas dibangunnya sebuah makom yang dikatakan orang alim ini. Keberkahan dari orang-orang alim, kita semua bisa mendapatkan keberkahan pula dengan berikhtiar, dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita selalu memohon kepada Allah, memohon ridhonya Allah, dan selalu berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita dan kita sudah sepantasnya untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Tapi kalau seandainya kita manusia tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangatlah pedih. Oleh karenanya, dengan dibangunnya sebuah makom ini, mudah-mudahan kita semua selalu tetap bersyukur, memohon karomah, memohon wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karomah-karomah orang-orang terdahulu kita, para wali-waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada segenap pemerintah Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan Desa Pagirikan menjadi desa yang makmur, desa yang aman, desa yang tentram, desa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada kita semua, para pekerja semuanya yang ikut bekerja sama membangun dan berjibaku memperbaiki makom yang disebut dengan orang soleh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita semua, membalas tenaga kita dengan rizki yang Allah akan berikan. Wa min haitsu la yahtasib, dari manapun Allah akan berikan rizki tersebut. Yang pasti kita semua tetap berusaha memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berterima kasih kepada Kang Ustadz Syarif Maulana Rahman yang telah memberikan edukasi-edukasi penting, mengenalkan beberapa makam-makam yang tentunya makam tersebut bisa dikatakan sebagai makom wali, karena
Itu adalah tujuan dari Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu. Banyak sekali makom-makom di lingkungan kita, di lingkungan desa kita, yang memang makom tersebut itu makom tua tidak terurus. Padahal ketidakterurusan makom-makom tersebut bukan salah dari orang-orang desa tersebut. Akan tetapi salah orang-orang tua tidak mengenalkan kepada generasi penerusnya. Untuk itu, dengan dikenalkannya makom-makom tua tadi, dengan diperbaikinya makom-makom tua tadi, memberikan edukasi bahwa yang namanya sejarah harus diwariskan kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sebagai generasi muda tidak lupa akan cerita sejarah, akan pentingnya sejarah. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan semua bermanfaat, dan ikuti terus tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu menelisik, menggali sejarah makom-makom para kibuyut, para pendahulu, para sepuh di Kabupaten Indramayu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.